Selamat bertemu kembali dengan kami di sini. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menempatkan electrical fixtures bersama dengan komponen-komponennya, dan ini nanti akan kita bahas step by step, dari mulai bagaimana kita mengambil objek dari project arsitektur, penyesuaian hal-hal yang berhubungan dengan arsitektur, kemudian copy monitoring dan lain sebagainya. Baik, kita mulai saja. Di sini kita sudah membuka kita sudah berada di beranda depan dari Revit ya. Nah, kita akan kemudian memulai dengan model. Kita akan memilih di electrical template. Oke, kita akan memilih di electrical template dan kita akan klik untuk create new project, bukan project template, dan kita akhiri dengan OK. Nah, seperti halnya untuk di pekerjaan plumbing, desain di plumbing, kita kemudian memerlukan satu referensi yang bisa kita gunakan sebagai bahan kita untuk bekerja. Nah, yang akan saya gunakan, referensi yang ada di sini ini adalah referensi dari arsitektur. Maka kemudian saya akan mengambil desain dari arsitektur. Saya buka dengan menu insert, link Revit, dan kemudian kita akan memilih dari di sini. Oh iya, mohon maaf, mestinya di sini ya. Nah, di sini, dan kemudian saya akan gunakan dari project arsitektur. Ya, saya akan biarkan di bentuknya adalah auto internal origin to internal origin supaya nanti bisa bisa lebih pas begitu ya. Jadi mereka sudah menyesuaikan sendiri. Kemudian saya akan klik open. Oke. Langkah berikutnya adalah saya akan mengunci file ini agar tidak bergerak kemanapun begitu ya. Jadi dia akan tetap diam. Saya akan gunakan dengan pinpoint di sini ya, atau gunakan dengan shortcutnya adalah PN begitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah agar kita kemudian bisa menempatkan sejumlah objek di dalam Revit kita yang berinikan dengan electrical, maka kita nanti harus mengubah objek Revit ini agar dia kemudian menjadi room bounding gitu ya. Nah, sementara ini kita menunggu bahwa dia mohon maaf, ini ada kendala yang sangat tidak mengenakan. Dia berputar dulu ya. Baik, saya akan pilih ini dan kemudian akan edit type, dan saya akan pilih room bounding ya, room bounding, dan kemudian saya akhiri dengan apply dan OK. Nah, berikutnya adalah kita kemudian akan membuat sedikit pengaturan seperti halnya pada saat kita bekerja di plumbing atau di mechanical begitu ya, yaitu adalah penyesuaian yang berkaitan dengan leveling. Nah, kita melihat di sini, kalau kita melihat dari sisi utara, maka di sini kemudian kita mendapatkan level dari bidang electrical dan bidang arsitektur masih belum synchronize begitu ya, artinya belum sama, sehingga kita nanti perlu menyesuaikan level-level ini agar dia pas begitu ya. Saya akan menggunakan di sini. Oh ya, sebelumnya saya akan mengubah agar dia menjadi sedikit buram begitu ya, agar tidak mengganggu pekerjaan kita. Kemudian saya akan meminjam satu potongan yang ada di sini akan saya gunakan untuk mengatur elevasi begitu. Kemudian saya gunakan juga di sini agar menjadi buram begitu ya. Oke,
Oke, saya akan sesuaikan levelnya. Oke, mohon maaf agak sedikit kendala begitu ya. Oke, ini akan saya geser ke kiri agar lebih ini ya. Nah, kemudian akan saya paskan level 1 ini ke lantai 2 begitu. Saya akan menggunakan modify dan align. Kemudian saya gunakan titik ini untuk sebagai acuan dan saya akan geser level 1 ini agar dia kemudian menjadi pas berada di merapat di lantai 2 ini gitu ya. Nah, saya sengaja tidak merubah nama-nama yang ada di sini karena dia kemudian nanti harus menyesuaikan dengan ada yang ada di sini. Kemudian dari hal ini, setelah ini kita akan kemudian sesuaikan dengan level-level yang lain. Tapi terlebih dahulu saya akan kemudian membuat monitoring terhadap kedua leveling ini agar nanti apabila terjadi perubahan ketinggian di perubahan leveling dari arsitektur, maka di level ini kemudian akan menyesuaikan perbedaannya sehingga kita tidak perlu lagi setting one by one, satu demi satu. Saya akan gunakan collaborate dan kemudian copy monitor. Kita akan select link, saya akan memilih linknya adalah link arsitekturnya. Kemudian saya akan klik monitor, saya klik level 0, kemudian saya klik muka lantai. Nah, berarti ini kemudian sudah termonitor begitu ya. Saya akan klik level 1 dan kemudian saya akan klik lantai 2, ini juga sudah termonitor. Kemudian saya akan menggunakan fasilitas copy. Copy ini saya gunakan untuk menyalin dua lantai yang belum ada ini. Saya gunakan multiple. Yang pertama adalah level ini. Saya akan tekan control untuk memilih gitu ya agar dia kemudian multiple selection. Dan sekian. Saya akhiri dengan finish yang ada di bawah dan kemudian saya akhiri dengan finish yang ada di atas. Nah, di sini kemudian akan saya sesuaikan posisinya supaya kita agak sedikit cantik, rapi begitu ya. Kemudian lantai 3 saya akan ganti menjadi level 2. Oke. Kita akan menunggu dulu sejenak ya berkaitan dengan perubahan nama ini agar menjadi pas begitu ya. Nah, ya, mohon maaf ada kendala-kendala yang semacam ini. Ya, nah, kita hanya diberitahu bahwa name change, ada perubahan nama begitu ya. Kita ganti di sini menjadi level 3. Oke, name change. Nah, di sini kita sudah cukup sebenarnya, sudah cukup untuk ininya. Hanya kemudian nanti kita perlu menghapus di bagian section 1 ini agar tidak tidak mengganggu pekerjaan kita yang lain. Nanti kita akan bisa kembali untuk membuat hal ini. Nah, kemudian kita melihat di sini bahwa kita memiliki 4 buah level begitu ya, tetapi ternyata yang ada di dalam daftar itu baru 2 begitu ya. Jadi ini kemudian kita perlu untuk membuat level baru. Nah, yang belum ada level barunya yang belum ada levelnya adalah level 2 dan level 3. Nah, oleh level 2 dan level 3 ini kemudian akan kita gunakan untuk membuat kita gunakan sebagai acuan untuk membuat lighting floor plans, lighting ceiling plans, dan lighting power. Nah, ini pertama kali nanti kita akan membuat lighting power.
Nah, untuk membuat floor plans baik di lighting ataupun di power, kita akan gunakan view dan kita akan menggunakan plan view, dan di sini adalah floor plans. Kemudian kita pilih level 2 dan level 3, kemudian kita pilih OK. Nah, untuk level 2 dan level 3 sudah kita pilih OK, maka di sini kemudian dia secara otomatis masuk ke dalam kelompoknya power begitu ya. Sehingga di sini kemudian kita rename 2 power. Tidak perlu kita would like to rename corresponding level and view, kita pilih no. Kemudian di sini juga kita rename 3 power, juga kita pilih no. Nah, kemudian kita mengatur yang baru saja kita ubah. Di sini ada 2 power. Nah, di sini untuk view template kita pindah menjadi none, apply dan OK. Nah, terus kemudian di sini untuk electrical, disiplin dan subdisiplinnya adalah power. Langkah yang sama untuk level 3 juga kita di bagian 3 power, juga view template-nya kita pakai none di sini, apply dan OK. Dan kemudian akan kita balikkan lagi di 3 ini adalah electrical dan power. Nah, sementara untuk power sudah terkondisikan. Nah, kita kemudian akan membuat satu lagi untuk 3 dan 4, tetapi akan kita pakai untuk di lighting. Maka kita kemudian kembali ke floor plans, kita membuat floor plans lagi. Nah, pada pilihan do not duplicate existing view, kita turn off, kita buat dari level 1 dan level 3. Dan kemudian kita klik OK. Nah, dia kembali akan masuk ke power di level 2 dan level 3. Ini kemudian akan kita ubah. Caranya adalah kita pilih dulu di level 2. Kemudian di sini kita akan pilih view template, akan kita rubah menjadi none di sini dari electrical plan. Kemudian untuk electrical by discipline background, ini subdisiplinnya kita rubah menjadi lighting. Kita klik apply. Langkah yang sama juga kita pilih untuk yang level 3, ini view template. Kita pilih none, dan kemudian di sini untuk subdisiplin dari power kita ganti ke lighting. Nah, kemudian kita ganti namanya dengan bentuk rename. Oke. Iya, oke. Kita ganti namanya 2 menjadi lighting. Kita pilih no. Kita rename lagi 3 lighting. Kita pilih no. Nah, yang terakhir adalah kita akan membuat ceiling plans. Ceiling plans ini nanti berkaitan dengan pemberian fixture electrical yang ada berada di plafon. Maka kembali kita menggunakan plan view, kita menggunakan reflected ceiling plan. Saya akan gunakan level 2 dan level 3 dan saya klik OK. Nah, oke. Nah, di sini kemudian dia belum muncul di mana-mana, tetapi munculnya adalah di coordination. Nah, dari coordination ini kemudian nanti akan muncul tanda tanya begitu ya, tetapi dia sudah kemudian meng-highlight atau membuat bold dari level 3. Maka di level 3 ini kita tutup saja. Saya klik level 3 dan kemudian di sini untuk view template none. Kemudian disiplin saya ganti dari coordination menjadi electrical. Kemudian subdisiplinnya adalah saya ganti menjadi tadi kita gunakan untuk lighting ya, untuk ceiling lighting ya. Maka kemudian kita pilih lighting, klik apply. Kemudian kita satu lagi, ini adalah electrical dan subdisiplinnya adalah lighting. Oke. Kemudian di sini kita rubah menjadi 2 ceiling elect, sama seperti yang ada di atas sebelumnya. Dan yang ketiga adalah kita rubah menjadi berarti kita sudah siapkan seluruhnya. Nah, hasil pekerjaan kita adalah membuat semacam ini. Oke.
Saya kira itu dulu untuk kesempatan kita kali ini adalah mempersiapkan project arsitektural untuk dapat kita gunakan di dalam project electrical. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.